katakan Shalom. Haleluya, sungguh luar biasa sekali kalau hari ini kita boleh beribadah walaupun secara online. Tetapi semangat kita tidak akan pernah patah. Karena hari ini kita mau bersorak, kita mau bersuka, kita mau nyanyi bagi Dia. Sekali kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya bagimu Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk sukacita yang luar biasa yang kami boleh rasakan Tuhan di tempat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau tetap nyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau tetap memuji, menyembah yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menyembah pada hari ini dalam roh dan kebenaran. Biarkan kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung
Hey guys, happy weekend. Teman-teman Eco Generation, apa kabar semuanya? I hope teman-teman dalam keadaan yang luar biasa dan pastinya enjoy selalu akan kehidupan kalian. Dan hey, weekend ini adalah weekend lebaran dan teman-teman pasti mungkin menonton ini sedang liburan atau mungkin dari luar kota ataupun dari tempat dimanapun teman-teman berada. Dan hey, I hope teman-teman menikmati liburan teman-teman semuanya, libur lebaran tahun ini karena mungkin udah 2 tahun kalian nggak keluar kemana-mana dan baru 2 tahun ini akhirnya kalian bisa keluar liburan. Dan hey, it's a blessing. Tentunya itu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan sehingga kita semua bisa menikmati hari ini. Amin. So hey, mari sama-sama kita juga enjoy hari ini dengan pesan firman Tuhan dan pastikan diri kita siap untuk mendengarkannya dan sama-sama kita berdoa sebelum itu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang besar, Tuhan, dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami buka hati kami dan buka telinga kami lebar-lebar, Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya, biar firman ini menjadi firman yang tertanam dalam hati kami dan bertumbuh, Tuhan. Menjadi sebuah rema, menjadi sebuah pesan yang baik akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 So, bulan ini, bulan Mei, kita akan sama-sama membahas tentang karakter. Tentunya karakter yang sehat. Ya, karena 1 tahun ini kita akan bahas tentang kesehatan atau healthy. Ya, harapan kami supaya kita bisa menjadi gereja yang sehat, healthy church. Amin. Dan di bulan Mei ini kita akan bahas tentang karakter. Menariknya adalah karakter itu dibangun, teman-teman. Karakter itu diciptakan ya oleh manusia atau oleh pelakunya, oleh kitanya. Jadi itu sebuah hal yang diciptakan. Ya, berbeda dengan talenta atau bakat. Itu adalah gift, itu adalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan bagi kita. Contohnya kalau misalnya orang yang diberikan bakat dalam hal seni, maka ketika dia belajar musik, itu akan membuat hal lebih baik ketika dia bermain musik dibandingkan dengan misalnya orang-orang yang tidak punya bakat seni atau mungkin dia akhirnya belajar musik karena semua hal bisa dipelajari, tetapi hasilnya nanti akan berbeda dengan orang-orang yang memiliki bakat di musik. Berbeda dengan memang karena Tuhan memberikan dia bakat di musik. Dua-duanya bisa main musik, tapi nanti secara taste berbeda, secara feel berbeda, dan saya yakin, kita bisa feel the difference. Nah, berbeda dengan karakter yang saya bilang, karakter itu dibangun, diciptakan sama manusianya. Jadi, Tuhan nggak kasih ketika kita baik, karakter begini dan begini. Karena kalau teman-teman dengar minggu lalu saya sharing tentang bagaimana bayi itu sebenarnya polos, apa adanya, pribadi yang, dia benar-benar tulus. Ya, saya kira itu adalah sifat alami manusia, tetapi mengapa akhirnya manusia punya karakter yang buruk? Karena dia menciptakan itu dalam dirinya. Mungkin karena pergaulan, karena lingkungan, karena keluarga, atau mungkin karena pertemanan dan lain sebagainya. Akhirnya dia menciptakan karakter diri dia sendiri. Atau mungkin karena dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia punya gitu ya. Karena memang dari kebiasaan itu nanti akan menjadi sebuah budaya, lalu berikutnya akan menjadi sebuah karakter daripada seseorang. Atau mungkin dari respon kita, dari respon hati kita ketika mengalami sesuatu, kita terbiasa untuk merespon yang negatif, merespon yang buruk, maka tidak heran akhirnya karakter kita juga menjadi karakter yang buruk. Amin. Dan hey, maka dari itu saya kira perlu sama-sama kita belajar bulan ini tentang karakter. Amin. Oleh karena itu teman-teman semuanya, hari ini saya akan berpesan kepada teman-teman tentang sabar. Tentang kesabaran. Amin. Karena banyak orang sudah kehilangan kesabaran sekarang. Setuju apa setuju? Kita diperhadapkan dengan situasi yang mudah dan nyaman sekarang. Di mana semuanya itu adalah serba instan dan serba click and go. Akhirnya kesabaran adalah merupakan hal yang bukan jawaban lagi. Kesabaran adalah hal yang dilupakan. Kesabaran adalah hal yang jauh-jauh pergi. Karena semua serba instan. Semua serba gampang.
Kalau misalnya kita lapar, kita butuh mie instan, kita lapar, kita tinggal masak mie instan atau kita tinggal masak pop mie, 2-3 menit pasti langsung jadi. Atau kita tinggal buka aplikasi ojol, terus kita pesan makanan yang kita mau dari toko yang kita mau, dan 20-30 menit hadir itu makanan di rumah kita. Atau mungkin lagi gabut and bosen, gak ada kerjaan, semua tugas-tugas sudah selesai, semua deadline sudah selesai, kita scrolling TikTok, YouTube, IG, segala hal lainnya, sosmed lainnya, dan kita scroll, klik, gak berasa 2-3 jam sudah terlewati. Atau mungkin lagi pengen belanja, lagi banyak duit, THR banyak duitnya, gajian banyak duitnya. Kita tinggal buka aplikasi, Shopee, Tokped, Bukalapak, Lazada, Blibli, anything you can mention, tergantung teman-teman mau beli apa dan di mana. Teman-teman bisa scroll, cari-cari apa yang teman-teman mau, dan gratis ongkir lagi 2-3 hari sampai di rumah teman-teman semuanya, apapun yang teman-teman booking. Jadi betapa dunia ini menawarkan kemudahan bagi kita. Dalam hitungan 2-3 hari, 2-3 jam, 2-3 menit, 2-3 detik bahkan, kita bisa cari apa yang kita mau. Sehingga kesabaran itu dilupakan. Padahal sebenarnya kalau mau hitung-hitungan di dalam Alkitab 2-3 begitu, yang ada adalah 2-3 orang berkumpul, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di sana. Artinya berdoa. Artinya, sepakat berdoa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan berikan kepada kita segala sesuatunya. Artinya, kita mulai melupakan gaya hidup berdoa. Siapa dari kita, kita karena kehilangan kesabaran, kita akhirnya lupa berdoa. Berapa banyak dari kita tidak lagi menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Berapa banyak dari kita lupa bahwa, saya harus bersyukur sama Tuhan dalam doa saya. Jadi teman-teman semuanya, Afing pesan secara keseluruhannya adalah sebuah kesabaran. Bagaimana kita terus sabar untuk meminta kepada Tuhan. Sabar menunggu Tuhan. Sabar ketika kita dalam proses kehidupan. Sabar ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Sabar ketika mungkin kesabaran benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai terlena dengan kemudahan dan kenyamanan dan akhirnya kesabaran keluar dari diri kita. Saya kira Roma 12 ayat 2 juga bilang begitu, do not conform to the pattern of this world. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Do not conform to the pattern of this world. Jadi, karakter sabar harus tetap dimiliki dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 12-13 bilang kayak gini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dikatakan di situ, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Saya kira ketika Alkitab menulis ini, dia ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita bahwa, sabar kita akan orang lain. Karena saya kira artinya ketika kita sabar itu maka hidup kita menjadi lebih indah. Relasi kita dengan orang lain juga akan menjadi lebih indah. Hubungan kita dengan orang lain itu akan menjadi indah. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan pun akan menjadi lebih indah ketika kita sabar. Bahkan hubungan kita dengan diri kita sendiri akan menjadi lebih indah karena kita sabar. Karena kita memiliki karakter sabar dalam kehidupan kita. So, saya akan kasih situasi atau mungkin keadaan di mana kita memerlukan kesabaran. Yang terakhir bikin kita tercengang-cengang katanya. Contohnya, kalau lagi orang tua suruh kita bantuin urus rumah, apalagi di libur lebaran ini kan, nggak ada mbak. Hey, come on, lakukan itu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan seperti untuk Tuhan, kata Kolose 3:23. Dan pastinya sabar.
Udah nggak usah tuntut balik, mami mah nyuruh aku terus, papi mah begini-begini terus. Aku capek, aku kan butuh healing, aku kan butuh refreshing juga, aku stres tahu, ini kan minggu liburan aku, hey, aku pokoknya cuma mau liburan aja, aku cuma mau di kasur aja, aku cuma mau, hey, sabar. Di situ kamu perlukan kesabaran. Atau mungkin, in a regular week, di regular sekolah, studi teman-teman semuanya, atau mungkin di kantor, di pekerjaan, kalian sedang banyak tugas, sedang banyak deadline, sabar mengerjakan setiap tugas, setiap deadline, sabar, telaten, teliti, jangan gegabah, jangan nanti ambil salah keputusan dan akhirnya kalau lagi lapar juga belum makan, biasanya itu kita suka emosi, hey, sabar. Kalau lagi dalam situasi yang sulit, sedang dalam proses kehidupan, sedang dalam proses untuk kita menjadi lebih baik lagi, sabar diperlukan. Sabar menunggu Tuhan, sabar di dalam proses, sabar waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sabar, bahwa Tuhan akan tolong kita dan lain sebagainya macamnya. Sabar. Kalau ketemu sama orang yang berbeda sama kita, apalagi karena kita, punya dendam sama dia, punya benci sama dia, akhirnya kita tidak sabar, kita pengen baunya marah terus. Hey, sabar. In any situation, sabar. Cowok-cowok, kalau misalnya pagi baru ngechat cewek, malamnya jangan langsung nembak dong. Sabar. Jangan gegabah gitulah. Jangan, barbar gitulah. Sabar. Bukan barbar. Iya kan? Cewek-cewek juga, kalau cowoknya baru ngechat pagi, siang, sore, terus tuh kayaknya, komunikasinya enak nih. Kayaknya komunikasinya lancar nih. Malamnya ditembak sama cowoknya. Kamu kayak langsung, beneran nih mau jadi pacar aku. Beneran nih kamu sayang sama aku. Yang cowoknya lagi kan dengan kata-kata manisnya, iya bener lah, aku padamu, aku tanpamu butiran debu. Aku, kamu adalah satu, we are meant to be meant to be, everything. Ceweknya juga, yang bener. Akhirnya bener, jadian. Hey, sabar, cewek-cewek sabar. Sometimes kita tidak sabar akan proses. Kita maunya yang instan, kita mau yang cepat, kita maunya, yang pokoknya kayaknya klik nih, and I go. Kayaknya cocok nih, and I go. Bayangkan sebuah relasi itu ditentukan dari hanya satu hari. Pagi ngechat, siang ngechat, sore ngechat, malamnya nembak, bisa jadian. Iya kan? Hey, I think pacaran, relasi, hubungan tidak ditentukan hanya dalam satu hari. Kalian harus lebih punya pikiran yang luas lagi tentang sebuah pacaran. Kalian harus punya pandangan yang lebih luas lagi, perspektif yang lebih luas lagi tentang sebuah pacaran. Saya kira orang tua melarang kita pacaran bukan karena dia tidak sayang sama kita, tapi karena takut perspektif dan pandangan kita ini masih sempit tentang pacaran. Dan akhir-akhirnya apa? Kita malah yang sakit sendiri. Kita malah akhir-akhirnya yang capek sendiri, marah sendiri, karena kita memaksakan diri untuk berpacaran. So, hey, me as your pastor, guys, also, saya menyampaikan sebuah pesan yang sama, yaitu sabar. Sabar aja menunggu jodoh daripada Tuhan. Jomblo nggak apa-apa. Tapi sekalinya dapat jodoh daripada Tuhan. Jomblo-jomblo katakan amin. Amin. So, hey, sabar. Segala situasi, sabar. Di segala keadaan, sabar. Di segala proses, sabar. Di segala waktu, sabar. Sama-sama katakan amin. Kenapa kita harus sabar sih? So, I'm going to share you guys 4 hal. Kenapa kita harus sabar. Teman-teman sama mau belajar, teman-teman sama-sama mau buka hati kalian untuk mendengarkan firman ini. Yang pertama, sabar itu pilihan. Sama-sama bilang, sabar itu pilihan. 2 Korintus 4 ayat 8 bilang kayak gini. Karena itu, biarpun kami sering ditindas dari segala arah, kami tidak hancur. Biarpun kami sering tidak tahu jalan keluar dari masalah yang kami hadapi, kami tidak pernah putus asa. Ini ayat dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi Rasul Paulus di dalam pelayanan dia banyak menemukan masalah. Dia banyak menemukan situasi yang tidak tahu jalan keluarnya. Dia banyak menemukan situasi di mana dia harus diproses, bahkan ditindas, bahkan nggak enak, sulit dan lain sebagainya macamnya. Tapi dibilang bahwa kami tidak hancur, kami tidak pernah putus asa,
Saya kira ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus sabar untuk menunggu akan Tuhan. Dia sabar ketika sedang ada dalam masalah. Dia sabar ketika sedang diproses sama Tuhan. You know, kalau kita baca lebih lanjut dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27, ini masalah yang dihadapi sama Rasul Paulus. Sangat bermasalah sekali. Ayat 24 bilang gini, sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi. Pukulan cambuk 39 kali. 3 kali saya dicambuk oleh orang-orang Roma. Saya dilempari batu. 3 kali saya mengalami karam kapal di laut. Sekali saya terapung-apung di laut selama 24 jam. Ayat yang ke-26, banyak kali saya mengadakan perjalanan yang berbahaya, diancam bahaya banjir, bahaya perampok, bahaya dari pihak Yahudi maupun dari pihak bukan Yahudi, bahaya di dalam kota, bahaya di luar kota, bahaya di laut, dan bahaya dari orang-orang yang mengemukakan diri sebagai saudara Kristen, padahal bukan. Saya membanting tulang dan berjuang setengah mati, sering tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Banyak kali terlantar dalam keadaan lapar, kedinginan, kurang pakaian, dan tidak mempunyai tempat tinggal. Lihat ini situasinya Paulus. Lihat situasi keadaan yang sangat sulit dari Rasul Paulus. Saya kira tidak ada manusia yang pernah mengalami hal yang seperti ini sekaligus. Tidak ada manusia yang pernah mengalami hal ini, sama seperti Rasul Paulus. Mungkin hanya satu dari semuanya. Mungkin hanya beberapa dari semuanya. Tapi untuk mengalami semua ini saya kira belum ada manusia yang pernah mengalami hal itu. Tapi lihat kalau ayat yang tadi 2 Korintus 4 ayat 8 dibilang bahwa kami tidak pernah putus asa. Kami tidak hancur. Kami tetap semangat. Kami tetap memiliki semangat, memiliki gairah dalam kehidupan kita. Karena saya tahu yang saya harus lakukan adalah sabar. Maka sabar itu adalah pilihan teman-teman semuanya. Teman-teman bisa untuk tidak sabar, teman-teman bisa untuk tidak memilih kesabaran, sangat bisa. Ketika kamu diperhadapkan dengan masalah, kamu memilih untuk tidak sabar, sangat bisa. Kamu marah, kamu meluap-luap. Seperti tadi contohnya misalnya, mamamu suruh sesuatu untuk melakukan sesuatu. Kamu meluap aja, kamu pilih untuk tidak sabar. Mama ya, suruh-suruh aku terus. Papa ya, suruh-suruh aku terus. Memangnya papa mama ini nggak ngerti ya sama aku ya? Memang ya, papa mama ini pokoknya orang yang paling jahat ya, orang yang paling nggak ngerti aku ya. Papa mama nggak sayang sama aku. Kamu meluap-luap, kamu meledak-meledak. Tapi perhatikan ini baik, sabar itu pilihan. Sabar itu adalah kondisi di mana kita harus memilih. Kalian bisa memilih untuk tidak sabar. Tapi perhatikan ini baik, kalian bisa memilih untuk sabar. Kalian bisa memilih situasi di mana kalian harus sabar. Oke, ketika mungkin papa mama suruh, yes, I'll do that. Bukan karena saya melakukan untuk papa mama, tapi karena saya untuk melakukan untuk Tuhan. Bukan karena saya disuruh saja, tetapi karena memang saya ingin membantu keluarga saya. Jadi sabar itu adalah pilihan. Saya kira keadaanmu, masalahmu hari ini, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kamu, maka pilihlah sabar. Maka pilihlah situasi yang sabar. Pilihlah keadaan, pilihlah respon yang sabar. Amin. Sabar itu pilihan. Lalu yang kedua, sabar itu kemauan. 2 Korintus 4 ayat 9, tadi kita baca ayat yang 8, seterusnya bilang kayak gini, biarpun kami dianiaya, kami tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Dan biarpun kami sering dipukuli serta dibanting, Allah selalu menolong kami, sehingga kami tidak sampai mati. Perhatikan ini baik, situasi Paulus yang tidak enak tadi, yang sulit tadi, yang ditindas tadi, yang dianiaya tadi, dia bilang gini, Allah tidak akan meninggalkan kami. Lalu, dia bilang bahwa Allah selalu menolong kami. Allah di pihak kami. Siapakah lawan kami? Allah memberikan kekuatan kepada kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Pencobaan-pencobaan yang kami alami, ada pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Itu semua ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Maka artinya begini teman-teman semuanya, sabar itu adalah sebuah kemauan. Yang kedua adalah sabar itu adalah sebuah kemauan. Kita mau untuk tidak sabar, bisa.
kita mau untuk menjadi pribadi yang egois dan akhirnya meluapkan sebuah emosi? Bisa. Ketika ada masalah, kita mau tidak sabar? Bisa. Ketika dalam situasi yang sulit, kita mau tidak sabar? Bisa. Tapi dengar ini baik, jangan salahkan Tuhan akan hasil akhir yang kamu ciptakan sendiri. Yeremia 29 ayat 11 apa? Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Perhatikan ini baik. Kamu bisa untuk tidak sabar untuk menunggu janji Tuhan itu. Kamu bisa untuk tidak sabar menunggu masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi kamu. Kamu Tuhan tidak ada. Aku nggak mau sabar. Aku mau keluar aja. Aku nggak tahan lagi. Cuman hanya menunggu. Aku nggak sabar lagi. Aku nggak mau nunggu lagi. Kamu keluar daripada Tuhan, bisa sekali. Tapi perhatikan ini baik, jangan salahkan Tuhan kalau masa depan kamu nanti tidak menjadi masa depan yang seperti Tuhan inginkan. Kalau masa depan kamu tidak menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan, kalau masa depan kamu tidak menjadi masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini mungkin ketika kamu lagi dalam studi, kamu merasa sekolah itu sangat tertekan sekali, sekolah itu banyak tugas dan data yang segala macamnya. Kamu bisa keluar dari sekolah? Bisa. Kamu bisa nggak sabar untuk tidak menyelesaikan sekolah kamu? Bisa. Kamu keluar aja dari sekolah. Kamu pikir kerja itu lebih baik, cari duit lebih baik, dan segala macamnya lebih baik. Kamu keluar dari sekolah, tapi jangan salahkan Tuhan kalau nanti masa depanmu tidak seindah dengan teman-teman kamu yang sekolah. Jangan salahkan Tuhan kalau masa depan kamu tidak cemerlang, tidak indah seperti teman-teman kamu yang lainnya. Saya kira sabar itu adalah kemauan. Sabar itu adalah kemauan. Kemauan untuk menunggu Tuhan tolong. Perhatikan ini baik, sabar itu kemauan. Kemauan untuk menunggu Tuhan tolong. Karena nyatanya, faktanya, buktinya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saya tidak pernah dilupakan sama Tuhan. Saya tidak pernah ditelantarkan sama Tuhan. Saya kira ketika saya bilang pesan ini, teman-teman juga harusnya mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan engkau. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tuhan menolong teman-teman semuanya. Katakan amin. Yang ketiga apa? Sabar itu adalah kasih. Kenapa kita harus sabar? Karena sabar itu adalah kasih. 1 Korintus 13 menjelaskan bagaimana kasih itu adalah, A, B, C, D, E, F, G. Dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Maka sabar itu adalah kasih juga. Kalau kamu mengasihi dirimu, kamu mengasihi masa depanmu, kamu mengasihi kehidupanmu, kamu mengasihi proses journey kehidupan kamu, maka kamu harus sabar. Karena sabar itu adalah kasih. Cowok-cowok, kalau kamu benar-benar mengasihi cewek yang kamu cintai, yang benar-benar cewek yang kamu kasihi, maka sabar adalah jawabannya. Jangan jadi Tegar dan Nadia nanti jadinya. Tegar dan Nadia itu baru SMP 1. Iya kan, ditanya pacaran berapa lama? Sebulan. Panggilan sayangnya apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bukan papa mama, bukan. Untung bukan. Bayangin aja coba kalau anak SMP 1 pacar, cowoknya panggil ceweknya mama, yang ceweknya panggil cowoknya papa. Kiamat dunia ini. Please, sabar. Please, sabar. SMP 1, 12 tahun. Kalian mau nikah umur berapa? Saya nikah umur 25. Saya kira itu adalah usia termuda. Teman-teman saya belum pada menikah gitu ya. 25, let's say my age, 25 tahun menikah. 13 tahun kamu harus pacaran. Bayangin aja gimana caranya 13 tahun pacaran. Bisa sih, tapi kamu mau ngapain 13 tahun? Pastinya kamu nantinya kehilangan situasi atau kehilangan relasi, kehilangan teman-teman, kehilangan koneksi yang sebenarnya dalam 13 tahun kamu bisa capai. Tapi karena kamu hanya fokus kepada satu orang, akhirnya 13 tahun kamu menjadi sia-sia. Hey, sabar. Sabar, please, sabar. Cewek-cewek juga sabar. Kalau ditembak sama cowok itu sabar. Teliti dulu, nih cowok kebiasaannya apa ya? Nih cowok ini maunya sebenarnya apa ya? Sabar dulu. Nih cowok nih ya, keluarganya gimana ya? Keadaannya gimana ya? Dia orangnya
rajin belajar nggak ya? Dia orangnya pintar nggak ya? Dia orangnya mau bekerja keras nggak ya? Sabar. Kalian, saya kira kita nggak bisa nilai seorang itu bisa bekerja keras karena, wah dia orangnya baik kok. Dia orangnya pengertian, dia orangnya care, well itu bagus, tapi saya kira bukan hanya itu yang kita perlukan dalam sebuah relasi. Jadi sabar, cewek-cewek, please sabar. Kalau kalian mengasihi orang tua kalian, sabar terhadap mereka. Sabar terhadap pemikiran-pemikiran mereka yang mungkin masih sederhana, yang mungkin masih tradisional. Sabar. Kalau kalian mengasihi keluarga kalian, maka sabar terhadap koko, cici, dan kalian. Sabar. Segala situasi sabar. Karena sabar itu adalah kasih. Tapi saya juga mau bilang begini teman-teman semua, tetapi kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi sabar itu adalah kasih, tetapi kasih itu adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8 dibilang bahwa barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi artinya gini teman-teman semuanya, ketika kita sabar, maka kita sedang melakukan tindakan kasih. Berikutnya kasih, itu datang daripada Tuhan. Jadi saya yakin ketika kita sabar juga, kita sedang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan poin ini menggiring kepada poin 4, yaitu sabar itu karakter daripada Tuhan Yesus. Kenapa kita harus sabar? Karena sabar itu adalah karakter Tuhan Yesus. Mazmur 103 ayat 8-9 dia bilang begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Dia menuntut apa? Dia menendam apa? Menendam kepada dosa dan kesalahan kita. Dia tidak menuntut setiap kesalahan kita. Dia tidak menuntut setiap dosa kita. Dia tidak pernah dendam kepada orang-orang yang tidak mengasihi dia. Padahal dia udah mengasihi manusia dengan begitu luar biasanya. Tapi apa yang manusia sering lakukan? Melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, berbuat dosa, berbuat kesalahan berulang-ulang menyakiti hati Tuhan. Tetapi apa? Tuhan itu adalah panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan itu adalah penyayang dan pengasih karenanya. Jadi sabar itu adalah karakter Tuhan sendiri. Dan ayat ini sangat luar biasa teman-teman kalau kita baca Mazmur 103 ini. Ayat 8-13 gitu ya. Saya akan bacakan. Ayat ini sangat luar biasa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Perhatikan ini baik, ini ayat yang sangat luar biasa. Saya kira Tuhan Yesus Kristus menjadi contoh, menjadi model di mana karakter sabar itu diperlukan. Tuhan Yesus dia sabar. Dia sabar menunggu kita. Dia sabar untuk terus memaafkan kita. Dia sabar untuk terus menerima kita dengan apa adanya. Dia sabar untuk terus mau menolong kita. Walaupun kita seringkali yang mengecewakan Tuhan. Walaupun kita yang seringkali melakukan dosa dan kesalahan yang terus sama berulang. Hey, sabar. Karena sabar itu adalah karakternya Tuhan Yesus. Dalam situasi sabar, dalam proses kehidupan sabar, dalam keadaan apapun sabar, dalam keadaan sulit sabar, dalam keadaan tidak enak sabar, dalam keadaan tidak nyaman sabar, dalam menunggu sabar, dalam proses sabar, dalam journey kehidupan sabar, dalam segala hal sabar. Amin. So hey, I've shared you guys 4 things tentang kesabaran. Saya harap pesan ini menjadi rema dalam kehidupan teman-teman, tertanam dalam hatimu, tertanam dalam jiwamu, terdalam dalam rohmu, supaya kamu benar-benar mengerti bahwa hey, ini karakter sabar yang aku perlukan. Ini karakter yang benar-benar Tuhan Yesus ingin dalam kehidupan aku. Ketika kamu bilang, it's no longer I who live again. Ketika saya bukan saya lagi yang hidup, melainkan Tuhan Yesus. Maka harusnya kesabaran yang keluar dari dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan amin.
Mari sama-sama kita berdoa, teman-teman semuanya. Mari sama-sama tundukkan kepalamu di mana kamu berada. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami belajar bagaimana karakter sabar itu diperlukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu adalah karakter Tuhan Yesus sendiri. Dan kami Tuhan sebagai pengikut Engkau, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kami harus mengikuti, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan hari ini Tuhan kami baca tentang sabar. Roh Kudus bantu kami untuk terus sabar dalam kehidupan ini. Sabar menunggu janji Tuhan. Sabar menunggu proses Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan terus Tuhan Roh Kudus ingatkan kami akan kebenaran ini. Dan Roh Kudus terus materaikan kesabaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Eco Generation yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Guys, God bless you and God loves you.